geometri kemarin ya, geometri mata air gitu. Ya, Bro. Ya itu di dunia bisa ribuan gitu. Tapi kalau di sorting hanya volcanic deposit gitu ya, atau itu akan lebih fokus gitu. Nah ini juga apakah tentang morfometrinya di dunia nggak apa-apa bilang. Tetapi yang di Mahakam itu barangkali hanya baru 3 orang gitu Pak. Oh ya, ya baik Prof. Ya Ya. silakan supaya orang penguji itu jangan diberi peluang untuk berimajinasi. Ya kalau udah banyak ya udah gitu. Ya Prof. Ya baik Ya. Prof. Ya. Baik. Jadi mohon izin menjelaskan untuk yang Mahakam sudah saya seleksi, jadi ada 65 dan berapa ini? 78 Prof. Jadi sekitar 130-an Prof. Seperti itu. Dan yang lainnya memang ada terkait dengan geomorfometri tapi tidak di Mahakam, demikian Prof. Ya, mohon izin untuk melanjutkan Prof. Ya, jadi nanti disimpulkan Oh ya Prof. di dunia itu trennya apa, kemudian yang gap analisisnya apa, kita bisa masuk. Lalu di Mahakam dari 100 sekian itu dominannya apa dan apa yang masih kosong. Lalu kita bikin link antara studi di Mahakam dengan di dunia itu. Jadi kita mengambil sampelnya adalah Mahakam gitu. Oh ya baik Prof. Ya, Ya. nanti untuk berikutnya lah ya. Ya, baik Prof. Ya. Oke, baik Prof. Kemudian sehingga dari kajian ini saya tersirat ada 3 yang bisa saya angkat, yakni yang pertama publication trend, itu terkait dengan yang climate change, kemudian watershed, aquaculture mitigation, dan dari sisi intensitas ini watershed, Mahakam Delta, dan forest. Kemudian research gap yang bisa saya tarik adalah di Das Mahakam, terlebih pada Maidel Mahakam. Belum ada kajian morfometri karena terlihat pada gambar ini di sini Mahakam dan di sini morfometri, belum ada jaringan yang terhubung, garis yang terhubung. Tetapi metode PCA yang salah satu saya gunakan itu sudah diterapkan, namun di Das Mahakam di sini ada PCA, tapi belum terhubung juga ke Mahakam karena Mahakam berada di gambarannya berada di sebelah kiri. Kemudian kontribusinya state of the art dengan teknik systematic mapping ini memberi gambaran bahwa mengkaji morfometri di Subdas Mahakam sentral akan menjadi kontribusi terbaru secara ilmiah. Berikutnya ini state of the art yang terkait dengan geomorfologi, kemudian ini sungai dan Mahakam. Jadi pada tahun 2011 Vermeulen dan kawan-kawan melakukan penelitian dan dipublikasi dalam jurnal geofisik terkait dengan alluvial morfologi in cohesive sediment di Mahakam. Kemudian 2011 juga Vermeulen melakukan penelitian lagi, dan terakhir di 2016 Pamfan ini melakukan penelitian terkait dengan simulasi of the flow Mahakam River dan Delta dan sungai, kemudian danau dan delta di Sungai Mahakam, sehingga dari gambaran ini saya menceklis terkait dengan subtopik atau komponen-komponennya. Masuk ke dalam outline yang kedua terkait dengan prioritas studi. Jadi permasalahannya adalah belum diungkap kejelasan secara kuantitatif maupun variabel geometri bentang alam sungai di area studi. Kemudian yang kedua, belum terintegrasi hubungan antara morfometri kelok sungai terhadap parameter hidrolika di area studi. Kemudian permasalahan yang ketiga, belum terwujudnya formulasi hazard prediction terkait water balance dari dinamika perilaku sungai di area studi. Sedangkan tujuannya ada 3. Dari tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, mempelajari kontrol geologi kaitannya dengan morfometri arah aliran sungai di area studi. Kemudian tujuan yang kedua, mengklasifikasi area studi berdasarkan nilai kuartil untuk mengetahui pola rumusan berdasarkan karakteristik morfometri dan hidrolika. Yang ketiga, memformulasi beberapa prediksi seperti bentuk, dimensi,
maupun perilaku sungai serta kecenderungannya terhadap bahaya banjir maupun implikasi lainnya. Rumusan masalahnya ada 3, jadi morfometri kelok sungai, hidrolika, dan prediksi bahaya. Kemudian asumsi-asumsi yang muncul juga ada 3. Yang pertama, aliran permukaan sangat sensitif terhadap perubahan curah hujan maupun evapotranspirasi. Yang kedua, dinamika kelok sungai dapat meninggalkan jejak danau, tapal kuda atau oxbow lake. Kemudian asumsi yang ketiga, aliran sungai Mahakam menembus pola antiklinorium Samarinda. Sehingga hipotesis yang ditarik adalah peran geologi terhadap morfometri mengontrol evolusi 3 danau subdas Mahakam Sentral. Kemudian integrasi geomorfometri dapat memberi respon hidrolika pada prediksi bahaya banjir. Berikut adalah lingkup studi saya. Jadi sebentar. Ya, Prof. Mundur dulu Oh, ya, sebelum Prof. lupa. Oh ya, Prof. Baik. Nah, hidrolika sungai ini kan jangan lupa gradien. Oh iya. Betul, Prof. Gradien. Ya, gradien itu kan fungsi dari beda tinggi ya. Ya, betul, Prof. Nah, sehingga dengan demikian kelokan-kelokan sungai ya itu aliran permukaan gitu. Sangat sensitif terhadap perubahan curah hujan, evapotranspirasi, dan gradien hidrolik, Pak. Betul. Ya, jadi kalau mau dikasih topografi di sini gitu. Ya, Prof. Baik. Jadi curah hujan, topografi, ya, evapotranspirasi. Nah, topografi itu adalah gradien. Iya, Prof. Ya, ada gradien itu ada kecepatan kan, Pak? Iya, betul, Prof. Ya, silakan dilanjut. Oke, baik, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Memang kalau saya lihat di beberapa gambar saya nanti juga gradien mempengaruhi, Prof. Saya mohon izin lanjut. Berikut lingkup studi saya secara keruangan. Penelitian ini dilakukan di Subdas Mahakam Sentral yang dibatasi variabilitas kelok sungai dan 3 danau. Kemudian secara waktu itu historicalnya per 10 tahun dari pengamatan dinamika sungai di tahun 1980, 90, 2000, 2010, dan 2019. Kemudian secara objek penelitian ini adalah morfometri, hidrolika sungai maupun gradiennya, serta prediksi bahaya. Kemudian rencana posisi dan jalur pengamatan di lapangan dilakukan di 3, ini nanti di sebelum, kemudian di antara 3 danau, dan setelah 3 danau. Kemudian peta gambar merah ini merupakan gambar yang di bawahnya, yakni ini adalah peta geologinya. Jadi secara umum di peta geologi ini kehadiran 3 danau berada di endapan aluvial atau endapan-endapan kuarter, kemudian diapit oleh endapan-endapan tersier yang di hulunya, yang di hilirnya maupun yang di hulunya. Kemudian ini adalah gambaran topografi di sekitar danau, di sekitar 3 danau, yakni di hilirnya itu 3 danau ini ternyata diapit oleh tinggian. Jadi di hulu ada tinggian, kemudian di hilirnya juga ada tinggian. Berikut area studi saya. Jadi secara luasan ini adalah peta wilayah sungai, yakni secara morfografi Das Mahakam terbagi menjadi 3 sub, yakni upstream, kemudian sentral, kemudian adalah downstream. Sedangkan penelitian saya adalah di sentral, dan ini mencerminkan juga gradien bagaimana di upstream yang merupakan daerah-daerah tinggian sungainya relatif lebih straight, sedangkan begitu di daerah lowland, di daerah sentral ini kelok atau anyaman aliran sungainya lebih bervariasi atau lebih dinamis. Berikut masih area studi terkait dengan kondisi geologinya. Area studi di Mahakam Sentral berada di sini, dan di hilirnya itu adalah secara fisiografi berada di melalui atau menembus Samarinda Antiklinorium,
Kemudian ini secara fisiografinya, jadi gambar merah, kotak merah ini adalah gambar kedua, merupakan fisiografi yang mana terdiri dari 3, ada dataran rawa dan pegunungan Antiklinorium Samarinda, kemudian yang di hilirnya adalah dataran Delta Mahakam. Sedangkan gambar 3 ini mencerminkan pola struktur geologi untuk menegaskan bahwa pengaruh dari Antiklinorium Samarinda. Dan ini adalah penampang section DD2, cross sectionnya DD2 adalah yang di sini, DD2, kemudian DD3 itu di hilirnya. Dan untuk penampang di DD2 ini menggambarkan ketika melalui Antiklinorium banyak kondisi kompleks geologinya selain terlipat juga terpatahkan. Masuk dalam outline keempat, yakni metode. Metode yang pertama adalah akuisisi. Jadi akuisisi di sini saya akan menyampaikan jaminan kecukupan data, yakni saya sudah mengumpulkan beberapa data Landsat dari tahun 1906, dari 1996, kemudian 1990, 2010, dan 2019 dari 2 institusi, yakni dari BRIN, kemudian dari USGS. Berikutnya adalah topografi, itu dari Demnas. Topografinya saya akses melalui menggunakan data Demnas dari BIG, Badan Informasi Geospasial, kemudian curah hujan dari pengembangan dari aplikasi SIBIAS milik IPB, kemudian tata guna lahan menggunakan KLHK, dan FSI Flood Sustainability Index saya menggunakan Google Earth Engine, kemudian membaca dari algoritma Landsat-nya. Berikut adalah salah satu masih akuisisi data, yakni yang saya akses dari Citra Ikonos. Ini adalah salah satu zoom yang nantinya menjadi metode dalam penelitian morfometri. Jadi pengukurannya adalah pengukuran terdiri dari lebar saluran, jadi lebar sungainya, kemudian adalah panjang mendernya, kemudian adalah sinusitasnya, dan ini adalah mekanisme meandering dan atau braided stream yang saya ambil dari Galloway 1981. Kemudian ini saya mencoba untuk mengakses Citra Ikonos dan melihat bagaimana gambaran di area studi. Ternyata contoh seperti ini terlihat kelok sungai atau dinamika sungai meninggalkan jejak adanya danau, meninggalkan jejak-jejak danau, yakni adalah abundant channel atau oxbow lake. Kemudian selain itu di sungai-sungai yang lurus juga meninggalkan jejak-jejak, yakni adalah longitudinal bar di sini. Kemudian metode analisis morfometri, ini adalah bagan alirnya. Kemudian ini yang di sebelah kiri yakni adalah formula-formula yang akan saya gunakan. Jadi setelah pengukuran atau akuisisi data, saya menggunakan visualisasi model numerik dari menggunakan software Excel dan SPSS. Kemudian perhitungan morfometrinya berdasarkan klasifikasi DAS, kemudian klasifikasi prioritas dari 3 metode, yakni PCA, Principal Component Analysis, kemudian morphometric analysis, dan nanti adalah RPRM, RedFun, yang mana nanti dikombin atau dikomparasi hasilnya untuk memberi gambaran bagaimana klasifikasi prioritas dari ketiga metode tersebut. Ya, berikut adalah tahapan hidrolika sungai, namun saya belum memasukkan unsur dari gradien, tetapi masih kepada lebar dan panjang sungai serta geometri sungainya. Ya, masuk di tahap sintesa. Sintesa adalah hasil yang nantinya saya harapkan. Jadi ini adalah sebuah model dari Yosefi 2016. Jadi hasilnya adalah Yosefi bisa menggambarkan bagaimana sungai-sungai pada tahun 1989 yang warna merah, kemudian sungai-sungai yang 2006, sehingga dari sini menggambarkan perkembangan sungai apakah semakin ke timur maupun semakin ke barat, itu dilihat dari historinya. Jadi ke depan bisa memprediksi dinamika sungai nanti akan semakin ke arah barat maupun semakin ke arah timur.
yang kelima adalah jadwal masuk. Ini adalah roadmap penelitian saya yang mana ide penelitian ini dibangun dari penelitian sebelumnya dan pengembangan. Kemudian ini jadwal secara akademik di ITB. Posisi saat ini adalah saya di semester 2 dan kemudian penelitian ini semester depan saya akan melakukan ekstraksi data dan salah satunya berikutnya adalah nanti di November maupun Desember saya akan memaparkan ekstraksi data tersebut dalam seminar kemajuan 1. Kemudian di awal tahun depan di Januari maupun di Januari hingga Juni saya akan melaksanakan pengamatan lapangan yakni ground checking dari visualisasi ekstraksi data tersebut sehingga saya lebih ke lapangan lebih terarah dari data-data yang telah saya running sebelumnya. Berikutnya ini adalah capaian sementara saya di semester 2. Saya selain draft proposal ada kajian bibliometri, kemudian manuskrip di IAGI, submission di IAGI, abstrak IAGI, kemudian adalah manuskrip jurnal dari pilot riset saya. Terima kasih. Demikian rencana studi saya yang berada di Sungai atau Das Mahakam. Berikutnya saya kembalikan ke Bu Ulfa selaku moderator. Terima kasih Mas Tef. Nah, waktunya cukup ya, pas ya, kurang sedikit bahkan. Untuk selanjutnya Prof dan rekan-rekan ada masukan tambahan untuk Mas Tef? Ini boleh Pak. Di terakhir itu ikuti yang kemarin sudah disepakati bahwa setelah presentasi ini nanti akan masuk ke seminar berapa gitu. Masih ingat kan? Ya. Jadi kita tayangkan sampai akhir, lalu kita paparkan seminar proposal kan ya. Tapi di akhir seminar proposal itu kita menyelipkan satu slide di terima kasih apa yang akan menjadi domain utama dalam seminar ke-1 kan berarti gitu ya. Atau ya, proposal itu satu namanya? Proposal sendiri Prof. Nanti setelah proposal ya, ada jadi SK1. menuju semester 1 itu apa yang mau dikerjakan gitu. Ya. Nah, yang didetilkan yang sekarang ini. Ya. Ya. Jadi tadi kan tidak ada juga rekap perkiraan apa yang mau dikerjakan. Itu harus ada tuh. Oh iya Prof. Mungkin tadi mau ngapain aja, masa nggak mengambil observasi lapangan, struktur apa gitu. Siapa tahu kelokan-kelokannya dikendalikan struktur di Kalimantan. Iya Prof. Ya. Jadi mohon izin Prof. Jadi tadi saya menjelaskan untuk ke SK1 ini di bagian alir di jadwal ini. Jadi untuk semester depan itu saya masih di ekstraksi data Prof. Kemudian yang saya rencanakan untuk dipresentasikan di SK1 itu adalah ekstraksi data. Kemudian di awal tahun depan itu baru ada ground checking Prof. Jadi ground checking ini juga melihat dari data-data atau ekstraksi data saya Prof. Ya gini maksud saya begini. Ya, Bro. Setelah proposal ini tuh apa yang dikerjakan? Oh ya. Di sini Prof. Jadi proposal di tahap ini kemudian ini saya mencantumkan ekstraksi data, kemudian digitasi, kemudian juga ada finalisasi paper seperti itu, Prof. Ya, coba dibuatkan dalam skema. Oh ya, Prof. Ini kan skema total. Sekarang dibuat, ini diperbesar, dibikin di slide apa yang dikerjakan. Kemudian kalau memang ada yang akan mengambil sampel ke lapangan itu harus ada titik lokasinya, diperkirakan di sini gitu. Oh, iya, ya, kemudian curah hujannya diplot di kabupaten mana kayak di kecamatan mana kan gitu. Iya, Prof. Ya. Ya, baik, Prof. Jadi ada peta rencana kerja gitu loh. Peta rencana kerja. Ya, baik, Prof.
Ya, saya kira cukup untuk hari ini, Bu Ulfa. Ya. Baik, Ya, Prof. terima kasih Prof. Denny atas masukannya. Akan saya lengkapi terutama terkait dengan gradien sungai tadi. Berikutnya monggo Bu Ulfa. Saya mohon izin untuk share screen, Prof. Baik, apakah sudah terlihat, Mas? Sudah, Bu. Baik. Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih. Ini adalah jam 29. Selamat malam, Prof. Denny dan rekan-rekan satu lab. Ya, pada malam hari ini saya akan berlatih memaparkan untuk seminar kemajuan 2 dari disertasi saya yang berjudul Analisis Kesesuaian Lahan Berbasis Geologi. Sebenarnya judulnya ada perubahan sedikit ya, Prof. ya. Jadi analisis kesesuaian lahan berbasis geologi terintegrasi untuk kawasan percontohan studi kasus kawasan perkotaan Cikalongwetan. Maaf Prof, nanti saya edit sedikit karena di draft sudah ada perubahan sedikit, sudah saya sampaikan juga, diskusikan sedikit dengan Prof Boy untuk terkait hal itu. Ya, ini adalah seminar kemajuan kedua, di mana target akhir dari seminar kemajuan kedua ini adalah penentuan nilai kelas NK pada setiap data faktor dan pembuatan model jaringan ANP Analytic Network Process. Saya Yuniati Ulfa, nomor induk mahasiswa 320-18002. Tim promotor dari disertasi saya diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Denny Juanda Puradimeja dan dianggotai Profesor B. Kombaitan dan Dr. Lisa Terlin. Disertasi ini sebenarnya diawali dari ketertarikan saya terkait dengan isu geologi perkotaan, di mana di Indonesia itu 55% dari masyarakat itu tinggal di kawasan perkotaan dan terus meningkat. Ya, bahkan tren peningkatannya 10 tahun terakhir itu sangat pesat. Nah, saya melakukan studi bibliometrik ya dari 285 artikel terindeks Scopus yang terkumpul dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2018. Dari situ saya mencoba menganalisa melalui banyak metode ya, dengan Foursquare, dengan grafik dan semuanya itu ya. Saya setelah disintesis maka saya menggambarkan hasilnya seperti pada gambar di sebelah kanan, itu adalah resume dari gap signifikan dalam kajian geologi perkotaan, di mana dalam kajian geologi perkotaan itu yang paling jarang dibahas ya di dunia maupun di Indonesia itu adalah ketika membahas geologi dan zonasi kesesuaian lahan. Ya, itu adalah skor yang paling kecil. Nah, oleh karena itu pada studi saya S3 ini saya mengambil topik itu, yaitu topik geologi kaitannya dengan zonasi kesesuaian lahan. Nah, kebetulan kajian ini juga sudah terbit dalam jurnal ya, F1000 Research yang itu terindeks Q1 ya sebenarnya, yang dari Simago terbaru ya. Selanjutnya antara sedangkan permasalahan yuridis yang mendasari penelitian saya adalah adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 3. Di dalam ayat tersebut ya disebutkan bahwa untuk penataan ruang itu ya targetnya adalah terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Permasalahannya adalah ya, betulkah ya kawasan-kawasan yang terus terbangun di Indonesia ini sudah aman dari bencana geologi? Itu pertanyaannya yang sering ditanyakan di berbagai macam seminar sebenarnya. Yang kedua, betulkah sumber daya alam yang ada itu mampu menjamin kawasan tersebut nyaman dan berkelanjutan? Misalnya contoh kasus Palu ya, sesar Palu Koro itu sudah diidentifikasi sejak tahun 1980 ya kan, tapi ketika unsur geologi itu tidak ya dititik beratkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang RDTR ya, maka sesar Palu Koro itu menjadi terabaikan gitu. Sampai akhirnya terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ya
metode tata cara zonasi tata ruang Indonesia ini adalah hasil dari resume dari berbagai macam undang-undang yang saya coba pelajari, termasuk rencana penyusunan RT RW dan RDTR, bahwa memang secara de facto ya untuk data geologi itu terbatas, itu yang pertama. Yang kedua, dalam penyusunan zonasi ya antara aspek ekonomi dan sosial itu lebih mendominasi. Yang ketiga, antara aspek geologi, sosial, dan ekonomi itu tidak terintegrasi. Jadi prosesnya itu parsial. Studi geologi tersendiri, studi sosial kependudukan sendiri, studi ekonomi sendiri. Sehingga dihasilkan zonasi-zonasi pun per layer ya, masing-masing. Misalnya Badan Geologi bikin untuk kajian geologinya saja seperti itu. Nah, itu permasalahannya ketika aspek geologi, sosial, dan ekonomi itu tidak terintegrasi. Nah, oleh karena itu, ya di dalam penelitian saya, ya disertasi saya, yang pertama, saya bermaksud mengintegrasikan unsur geologi dan sosial dan ekonomi, ya, mulai dari menentukan unsur-unsur kriteria apa sih, ya, subkriteria apa sih, dan data faktor apa sih yang ada di dalam geologi dan sosial ekonomi yang esensial atau mutlak diperlukan di dalam zonasi tata ruang. Yang kedua, menyusun skor kelas standar di tiap faktor atau tiap data. Ya, karena tidak ada standarisasi yang rujukan yang tetap ya, yang standar, yang baku. Nah, saya coba untuk menyusun dari berbagai macam literatur untuk skor kelas standar. Yang ketiga, membuat pola metode yang bisa mengintegrasikan langsung. Jadi tidak lagi parsial antara geologi, sosial, dan ekonomi, tapi dengan metode spatial multi criteria evaluation, ya dalam hal ini ANP, Analytic Network Process, itu saya coba mengintegrasikan ketiganya sekaligus. Ya. Nah, yang keempat, dari model ini akan dijadikan pilot project untuk zonasi kesesuaian lahan di kawasan perkotaan Cikalongwetan. Hipotesisnya adalah ya metode ANP, SMCE yang ANP ini bisa mengintegrasikan kriteria geologi dan kriteria sosial ekonomi dalam penentuan zonasi. Yang kedua, nantinya peta kesesuaian lahan dihasilkan itu lebih layak daripada peta zonasi kesesuaian lahan yang sudah disusun walaupun belum disahkan ya di Perda tahun 2018. Studi ini akan lebih layak karena mengakomodir ke semua aspek sekaligus. Ya, asumsi yang saya pakai dalam penelitian ini yang pertama, data faktor yang dipakai untuk kriteria geologi dalam studi ini hanya sesuai untuk zonasi kesesuaian lahan di kawasan perbukitan. Jadi bisa dijadikan rujukan untuk zonasi kesesuaian lahan di lokasi yang lain selama lokasi tersebut berada di tipologi morfologi yang mirip dengan ada di Cikalongwetan, yaitu kawasan perbukitan. Yang kedua, khusus untuk sosioekonomi, faktor kriteria sosioekonomi hanya memperhitungkan data-data yang bersifat keruangan. Kenapa? Karena misalnya yang terkait dengan gambaran pendidikan masyarakat, gambaran pekerjaan masyarakat, itu kan sangat abstrak ya. Dan itu sepertinya ada ilmunya tersendiri ya, yang untuk mengukurnya. Nah, sedangkan dalam kajian ini kita pakai yang terukur, yaitu yang bersifat ruangan, ya, yang spasial. Nah, ini adalah tahapan bagian alir penelitian saya, ya, dan sekarang saya berada di tahap seminar kemajuan kedua. Tujuannya adalah untuk analisis nilai kelas dan pembuatan model jaringan ANP. Sebenarnya rangkaian seminar ini sudah dimulai dari seminar proposal, kemudian seminar 1 pada 12 Januari 2022 yang lalu. Nah, di dalam seminar 1 itu ada saran dan revisi daripada penguji. Yang pertama adalah untuk menyeragamkan peta, ya, menyeragamkan peta. Yang kedua, untuk menyederhanakan parameter, karena awalnya saya menggunakan 34 parameter geologi, 8 parameter sosial, dan 14 parameter ekonomi. Ya, dan sarannya adalah untuk menyederhanakan parameter, khususnya parameter sosial ekonomi. Itu yang hanya yang terukur. Nah, dengan demikian saya revisi di seminar kemajuan kedua ini. Kemudian memperbarui beberapa istilah, misalnya standarisasi gitu ya, dan beberapa istilah lainnya. Nah, untuk seminar kedua, targetnya adalah penentuan nilai kelas dan pembuatan model ANP. Sebenarnya ini saya rencanakan pada April tahun 2022, beberapa bulan yang lalu, tetapi
baru terlaksana pada Agustus 2022. Dan direncanakan pada akhir September 2022 nanti akan ada seminar 3 yang dengan output pembobotan, pairwise comparison, dan perhitungan supermatrix. Dan pada November 2022 targetnya akan ada seminar kemajuan keempat dengan output weight overlay dan zonasi kesesuaian peruntukan lahan. Nah, dari hasil revisi, revisi metodologi dari saran seminar kemajuan ke-1, akhirnya yang sebelah kanan itu adalah pembanding dari metode zonasi dalam penelitian ini, di mana saya menggunakan dua kriteria besar, yaitu kriteria geologi lingkungan dan kriteria sosioekonomi. Untuk kriteria geologi lingkungan terdiri dari 5 subkriteria dan 23 data geologi lingkungan, ya. Sedangkan kriteria sosioekonomi ada 2 subkriteria sosioekonomi dan 9 data sosioekonomi. Akan tetapi walaupun jumlahnya 23 tambah 9 itu 32, kan tapi setelah dilakukan analisis standarisasi skor kelas dan penskoran, ya, itu akan membantu ketika menentukan NK. Nah, itu tidak dihasilkan 32 peta. Ya, ini hasil masukan dari seminar kemajuan yang pertama, melainkan hanya dihasilkan 12 peta hasil standarisasi di kriteria geologi lingkungan dan 8 peta hasil standarisasi di kriteria sosioekonomi. Jadi totalnya ada 20 peta. Nah, 20 peta inilah yang kemudian diseragamkan, ya. 20 peta ini sudah seragam, kemudian dibuat model jaringan network proses ANP. Kalau di metode yang biasa, yang umum dipakai di Indonesia dan kebanyakan di dunia, itu adalah metodenya AHP hierarki. Akan tetapi dalam hal ini untuk mengintegrasikan secara sekaligus saya menggunakan metode yang lain, yaitu metode ANP. Jadi dia bersifat jaringan, saling berhubungan. Nah, selanjutnya akan ada pembobotan, weight overlay, dan kemudian ketika sudah terjadi sudah ada pembobotan dihitung dengan raster kalkulator B dikalikan NK sama dengan NKB, maka di tahap berikutnya adalah pembobotan lagi untuk masing-masing zonasi, sehingga target akhirnya berbeda, ya, dengan yang metode pada umumnya yang di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan metode saya itu hanya akan menghasilkan 1 layer zonasi kesesuaian lahan yang itu sudah memuat informasi geologi, informasi sosial, dan ekonomi. Nah, mengapa memilih kawasan perkotaan Cikalongwetan? Ya, pertama karena sejak tahun 2015 kawasan perkotaan Cikalongwetan ini sudah termasuk rencana perluasan kawasan metropolitan Bandung Raya. Yang kedua, tahun 2018 ada TOD kereta api cepat Jakarta-Bandung, ya, ditetapkan di Walini. Tahun 2018 juga Walini diusulkan sebagai KEK oleh Gubernur Ridwan Kamil. Kondisi geologinya, litologinya cukup ekstrim karena ada lapisan lempungnya tebal, ya, dan perselang-selingan batu pasir batu lempung. Kemudian soilnya juga tebal, derajat pelapukannya tinggi, topografinya juga bergelombang, ya, kelerengannya juga relatif curam, ya, dan beberapa kejadian longsor terjadi di sana. Dan yang cukup menjadi isu adalah isu air tanah. Ya. Nah, akan tetapi isu sosial ekonomi yang terjadi di kawasan perkotaan Cikalongwetan itu adalah di tahun 2021 TOD-nya batal, ya, menyiksakan problematika geologi, sosial, dan ekonomi karena beberapa kawasan sudah dibebaskan, bukit-bukit sudah ditebang, ya. Nah, tersebut, ya. Yang kemudian kedua, rencana pengembangan Cikalongwetan itu sudah ada sejak tahun 2010, ya, untuk penyangga rencana kawasan industri Kecamatan Cipendei di sebelah selatannya. Nah, jadi walaupun tidak menjadi TOD, walaupun tidak menjadi KEK, ya, apapun itu, akan tapi kawasan perkotaan Cikalongwetan ini masih dirancang dikembangkan sebagai kawasan perkotaan karena rencana tersebut memang sudah eksis, ya, sejak tahun 2010. Di seminar kemajuan 1, saya melakukan pengumpulan dan pengolahan data dari 48 titik yang tersebar di lokasi penelitian. Primer, ya, mapping, data sekunder, ya, peta-peta tematik, data-data geoteknik dari Badan Geologi dan juga dari PUTR. Kemudian saya juga mengambil data air, data tanah, dan data batuan, ya, yang diuji di laboratorium, ya. Nah, kemudian dari hasil analisisnya setelah direvisi untuk seminar kemajuan kedua ini, terkumpullah 32 data faktor, dan 32 ini ada 20 produk peta.
Ya, dan 20 produk peta ini yang kemudian distandarisasi. Nah, ini adalah beberapa contoh klasifikasi skor kelas ya, hasil standarisasi yang semuanya menggunakan rujukan ya, dan rujukan itu sudah dipilih berdasarkan yang paling sesuai untuk kondisi perbukitan. Nah, setelah distandarisasi ya, saya menggunakan kode C1 untuk kriteria 1 biologi lingkungan, D1 untuk data faktor topografi, itu ada peta standarisasi data faktor kelerengan seperti ini ya, sudah seragam ya dengan semua peta yang lain, dan skor data faktor ketinggian. Nah, ini sudah klasifikasinya sudah mengikuti klasifikasi standarisasi skor, ya, yang kemudian akan dikonversi menjadi nilai kelas di bagian berikutnya. Nah, kemudian ada profil geologi, hasil standarisasi skor kelas. Di sini ada peta standarisasi faktor litologi dan peta standarisasi faktor geomorfologi. Ya, yang ketiga adalah profil hidrogeologi. Ini ada profil peta pola aliran air tanah dan peta standarisasi jarak dari sungai. Dan untuk kualitas air, kemudian parameter curah hujan, ya, presipitasi, kemudian kita menggunakan diagram Stiff dan diagram Piper ya untuk menganalisis kualitas air tanah di lokasi ini, semua dirangkumkan di dalam peta yang F5 ini ya, gitu ya. Jadi mana pola alirannya adalah dari timur laut menuju barat daya, dan timur laut ini zonanya sebagai recharge ya, yang sedangkan barat daya ini sebagai zona recharge, di mana pada kedalaman 0 sampai dengan kedalaman 20 meter itu kualitasnya sudah mengalami penurunan ya, pH-nya relatif asam, kemudian kurang dari 6,5 ya, sekitar 5,4 sampai dengan 5,8. Nah, kemudian beberapa kandungan bikarbonatnya juga tinggi, korosif juga, Mg-nya juga tinggi ya. Akan tapi pada kedalaman yang lebih dalam ya, di kedalaman setelah 20 untuk aquifer bebas ya, masih di aquifer bebas, kedalaman setelah 20 meter itu kualitasnya baik ya, dan di sebelah timur, di sebelah barat daya ini ya, relatif lebih dangkal ya air tanahnya. Dan kalau di kedalaman 20 meter ke bawah gitu ya, lebih dalam dari 20 meter itu kualitasnya semakin baik. Akan tapi dari data sekunder, dari peta-peta sumur bor yang ada di sekitar lokasi yang pada kedalaman 100 sampai dengan 125 meter, itu ternyata kualitas airnya justru sudah buruk lagi gitu ya. Di mana di karakteristik geologinya itu sangat jauh berbeda, yang menunjukkan dia sudah pada aquifer yang berbeda ya, sudah di aquifer yang tertekan, dan kualitasnya itu sudah menurun ya. Oleh karena itu untuk kawasan perkotaan Cikalongwetan ini pengembangan kalau untuk memadai, air yang memadai itu ada di sebelah barat daya pada kedalaman 20 sampai dengan 100 meter ya, untuk kualitas air yang lebih baik. Kemudian profil geologi teknik ya, di sini ada peta standarisasi faktor derajat pelapukan, NDVI, dan geologi teknik. Itu hasil dari data lapangan dan data sampel ya, olah laboratorium. Yang dibuat semua petanya sudah diseragamkan. Yang kelima adalah peta profil potensi bahaya geologi ya, juga petanya sudah diseragamkan. Di sini ada peta standarisasi jarak dari patahan, peta standarisasi PGA ya, peak ground acceleration, dan data faktor kerentanan gerakan tanah. Nah, kemudian untuk C2 kriteria sosioekonomi ada profil kependudukan. Di sini ada 2 peta, F13 dan F14 dari peta kepadatan penduduk dan peta guna lahan saat ini. Di sini menunjukkan aktivitas masyarakatnya memang didominasi untuk pertanian dan perkebunan. Karena guna lahan saat ini yang paling tinggi itu adalah untuk sawah dan kebun ya, yang lebih banyak yang didominasi. Nah, kemudian untuk profil aksesibilitas untuk kriteria sosioekonomi ada 6 peta, jadi F15 sampai dengan F20, ada jarak dari sekolah, kemudian jarak dari jalan, jarak dari pasar, jarak dari pusat kesehatan, jarak dari pusat administratif, dan jarak dari kawasan industri. Jadi total ada 20 peta. Total ada 20 peta
yang itu akan distandarisasi. Jadi produknya nanti akan selalu 20-20-20 begitu ya. Nah, kemudian dari masing-masing produk yang 20 peta itu dibuat nilai kelas. Nilai kelasnya itu berbeda-beda bergantung daripada rencana zonasi. Dan rencana zonasi di sini ada R itu perumahan, K itu untuk kawasan perkantoran perdagangan dan jasa, KT itu untuk kawasan perkantoran, I industri, L itu TPA atau landfill ya, tempat pembuangan akhir, pengumpulan akhir L atau landfill, kemudian HL itu adalah zona hutan lindung, PB itu perlindungan di bawahnya untuk misalnya zona resapan. Nah, itu masing-masing nilai kelas tadi disesuaikan dengan skor kelas yang sudah disepakati. Untuk nilai kelasnya 1, 2, 3, di mana yang paling 1 itu artinya very low suitability, dan semakin besar nilainya 5 itu very high suitability. Nah, itu sesuai dengan skor kelas. Nah, ini dibuat sudah disusun ya hasil NK-nya, jadi PR dari seminar 1 dan 2 sudah terpenuhi, standarisasi skor kelas, kemudian NK. Nah, terus bagaimana B-nya, bobot? Nah, bobot itu akan dihasilkan dari model analitik network proses, di mana ini berbeda dengan AHP. Kalau AHP dia akan bersusun ke bawah ya, hierarki, makanya proses petanya itu masing-masing gitu ya. Tapi kalau ANP dia akan saling berkaitan antar satu sama lain, bahkan untuk setiap data faktor pun dia akan panah yang melingkar ini dia akan saling berhubungan gitu ya, algoritmanya berbeda. Nah, ini adalah model ANP yang saya hasilkan untuk seminar kemajuan kedua. Nah, nanti di seminar kemajuan ketiga itu sudah melibatkan expert judgment ya, kemudian pairwise comparison, perhitungan supermatrik, dan akhirnya dihasilkan bobot ya, bobot nilai untuk masing-masing data faktor. Nah, nanti seminar kemajuan 4 dari raster kalkulator skor, NK, dan B ya, itu dihitung dengan raster kalkulator. Dalam hal ini saya pakainya QGIS ya. Tidak pakai ArcGIS ya, pakainya yang free QGIS. Kemudian nanti akan ada weight overlay raster kalkulator ulang ya untuk zonasi kesesuaian lahan. Nah, kesimpulan ya, jadi 23 faktor geologi dan 9 faktor sosioekonomi itu akan bisa diintegrasikan, menghasilkan 20 peta data faktor dan menghasilkan zonasi yang lebih layak untuk kawasan perbukitan. Nah, ini adalah 12 dari faktor geologi ya, petanya semua sudah standarisasi sesuai dengan, dan petanya sudah seragam ya, sesuai rekomendasi dari seminar yang kemajuan yang pertama, dan 8 dari peta untuk yang sosioekonomi. Itu yang hanya berbasis spasial agar terukur ya. Untuk publikasi ilmiah di sini saya klasifikasinya menjadi 5 jenis yang berbeda ya. Pertama itu yang kategorinya sudah terbit, ada 2 jurnal Q1 dan Q2. Untuk ada 2 proceeding yang juga sudah terbit ya. Dan untuk paparan di seminar internasional yang atas ini juga sudah ada 1 kali. Untuk proceeding yang menyusul yang sudah statusnya accepted di PIT IAGI kelima nanti di Makassar bulan Oktober tahun 2022 itu juga sudah statusnya accepted ya, dan sudah saya kumpulkan full papernya ya. Tinggal dipresentasikan Oktober nanti. Kemudian jurnal internasional final draft ya sudah saya kirimkan juga ke semua rekan-rekan dan Prof Denny, itu yang paper hidrogeologi ya, yang kemarin dari sustainability juga sudah dinyatakan di-approve ya, abstraknya sesuai dengan tema jurnal. Kemudian ada dua jurnal nasional statusnya masih submitted ya. Mudah-mudahan bisa terbit di sebelum akhir tahun 2022. Nah, untuk timeline atau lini masa, ini adalah semester ke-7 dan semester ke-8. Saat ini saya semester ke-8. Ada beberapa tanggungan ya. Pertama, terbit di jurnal internasional. Sekarang sudah hampir submitted ya, jadi tinggal bergeser sedikit ya untuk yang pertama ini. Yang kemudian seminar kemajuan ketiga kemarin rencananya di bulan akhir Agustus, tapi rencananya nanti baru akan ada di akhir September, jadi masuk ke semester ke-9, itu juga tanggungan untuk semester ke-9. Modeling sudah dilakukan, penulisan paper sudah, untuk paper finding nanti akan masuk ke semester ke-9. Itu, terima kasih. Demikian Prof. dan rekan-rekan.
9, 20 Baik, menit ya. terima kasih Bu Ulfa Iya. ya. Tadi saya ini diterima kasihnya itu harus ada menuju ke seminar 4-nya gitu. Baik, Prof. Ya, Seperti Pak Ananta kemarin ya, Prof ya. ya. Baik, Prof. Jadi tanpa harus diminta ya kita memberitahu kepada yang ikut. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang saya lihat itu tadi ada belum tampak itu sandingan itulah before after itu. Jadi metode yang sekarang dilaksanakan, lalu metode yang dengan penguatan parameter geologi. Ya. Ya, jadi bisa dua sih sandingannya. Satu peruntukan ruang itu disandingkan, atau disandingkannya dulu parameter geologinya itu hanya sebatas bencana. Sekarang jadi seperti apa? Jadi tinggal nanti kita diskusikan dengan Pak Boy ya. Ya, Karena kan ujungnya nanti itu kita ingin parameter geologi itu masuk di dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Di dalam penataan ruang, kan maunya begitu. Nah, oleh karena itu langkahnya mudah-mudahan di seminar ini atau seminar yang akan datang kita sandingkan saja parameter geologi saat ini yang digunakan, terus yang kita harapkan, yang kita desainkan seperti apa. Nanti di gongnya terakhir di seminar 4, kita intervensi saja kepada evaluasi peruntukan lahan. Ya. Kira-kira gitu mungkin sementara ya. Baik, Prof. Nanti berarti untuk yang bagian ini nanti saya detailkan lagi ya, Prof. Biar lebih kelihatan ya. Ya, Prof. Ya, jadi Gimana? sandi waktu itu kan istilah Pak Boy itu apa ya? Land suitability ya. Ya. Ya, land suitability ya. Iya, Prof. Nah, dulu kan tanpa parameter geologi atau parameter geologinya sangat sedikit gitu. Nah, ini Prof, sumber daya alam fisik ini Ya. makanya ini produknya. Ya, nah sekarang kan kita ingin lihat bukan hanya sebagai bencana, tapi juga kekayaan alam ya. Jangan sampai nanti peruntukannya pemukiman, ternyata di bawahnya batu bara gitu kan. Peruntukan pemukiman, ternyata di bawahnya adalah titik minyak gitu ya. Nah, dan itu bukan hanya di Indonesia, di Perancis juga sama. Itu di bawah Menara Eiffel itu pemboran minyak itu. Ya, waktu saya sekolah di Perancis, itu kan diledek-ledek. Perancis itu nggak punya apa-apa kan. Kita punya total Indonesia kan, terus impor dari Indonesia minyak gitu. Nah, Perancis itu nggak begitu cara berpikirnya. Dia buktikan bahwa kita tuh sudah memperhatikan. Dia bor di bawah Menara Eiffel itu cadangan minyak yang besar. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi disandingkan geologi dulu dengan geologi sekarang yang kita harapkan. Kemudian nanti yang terakhirnya adalah multivariabelnya itu parameter geologi baru gitu. Ya. Jadi new geological parameter gitu kan. Ya, kalau yang tetapi untuk supaya runut risetnya dibesarkan dulu sandingan geologinya. Geologi saat ini mungkin hanya lereng atau apa gitu sama bencana, tapi kita sudah melihatkan ada 6 atau 7 informasi geologi itu kan. Ya. Jadi disandingannya geologi dengan geologi dulu. Kemudian nanti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisiknya. Nah, itu di gongnya di seminar akhir gitu. Cukup ya? Siap. Ya. Oke, saya mohon izin dulu ya. Ini jam 9 mau ada rapat senat. Oh ya. Baik, Prof.
Ya, Kalau baik, mau Prof. diskusi, Terima kasih, Prof. kalau mau diskusi silahkan. Saya pamit dulu aja ya. Baik, Ya, baik, baik, Prof. Terima Baik. Kalau kasih. perlu besok kita acarakan lagi. baik. Baik, Ya, Prof. terima kasih. Masih, Ya. Prof. Nah, ini Senat aja malam-malam